Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Saya Akasia Fatima Azhara Mulyatna angkatan 2021 yang akan memoderatori kursus mata kuliah hari ini gitu ya, yaitu Dasar Ilmu Tanah yang akan dibawakan oleh pemateri Kang Fatin Mufli. Nah, selagi teman-teman menyimak gitu ya, teman-teman boleh banget mencatat, apalagi sampai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan gitu, boleh dicatat. Kemudian nanti bisa ditanyain setelah videonya berakhir. Mangga buat Kang Fatin Mufli, selamat memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan pematerian mengenai dasar ilmu tanah. Nah, mungkin sebelum ke pematerian, kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Mufli dari Agroteknologi 21. Nah, di sini saya bertugas sebagai pemateri dari mata kuliah dasar ilmu tanah. Nah, sesuai request dari ketua pelaksana, ada beberapa materi yang harus diberikan gitu, yang harus dijelaskan kembali kepada angkatan 22 ini. Tapi tidak semuanya ya, mungkin mohon maaf gitu karena emang yang di request dari ketua pelaksananya seperti ini gitu. Untuk yang pertama itu dari klasifikasi tanah. Nah, klasifikasi tanah yaitu sebentar. Nah, apa sih pengertian dari klasifikasi tanah? Klasifikasi tanah yaitu usaha untuk membeda-bedakan gitu atau mengelompokkan tanah berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian ada juga tujuan dari pengklasifikasian tanah ini, yaitu untuk mengetahui sifat dan ciri tanah pada masing-masing kelompok tanah, sehingga memudahkan pengguna tanah untuk mengelola tanah tersebut agar dapat berproduksi secara optimal. Jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui tindakan selanjutnya dari lahan yang akan kita gunakan gitu. Ketika kita mengetahui profil dari tanah tersebut, maka tindakan selanjutnya atau pengelolaan tanah yang selanjutnya yang harus dilakukan itu agar produksi tanaman kita dapat berjalan secara optimal. Seperti apa itu dapat kita ketahui gitu. Itu merupakan tujuan dari pengklasifikasian tanah. Kemudian klasifikasi tanah dibagi menjadi dua, ada yang secara alami dan juga teknikal. Untuk yang secara alami atau taksonomi, yaitu didasarkan kepada sifat-sifat alami tanah tanpa dihubungkan dengan penggunaannya. Kemudian kalau secara teknikal, yaitu berdasarkan tujuan khusus dengan memilih kemampuan dan penggunaannya. Jadi kalau alami itu pengelompokan atau usaha membeda-bedakan tanah tanpa dihubungkan dengan penggunaannya, seperti kalau lebih spesifiknya misal tanah gambut untuk apa gitu, kemudian tanah ultisol itu untuk apa gitu. Nah, sementara untuk teknikal ini berdasarkan tujuan khusus dengan memilih kemampuan dan penggunaannya. Jadi klasifikasi secara teknikal itu yaitu mengklasifikasikan tanah dengan fungsinya gitu, untuk apa, atau kapasitas tanah tersebut dapat digunakan untuk apa gitu. Nah, mengapa mengklasifikasikan tanah? Ada di slide selanjutnya, yaitu fungsi dari klasifikasi tanah ini yaitu untuk mengatur pengetahuan, untuk memungkinkan penyelidikan dan komunikasi, kemudian memberikan kerangka kerja untuk membangun hubungan antara tanah dan lingkungannya, kemudian menetapkan pengelompokan untuk interpretasi, kemudian penggunaannya optimal, penilaian bahaya, batasan atau perbaikan, kemudian untuk menghasilkan produktivitas yang potensial, dan juga sebagai kerangka transfer teknologi atau penyebaran informasi.
Jadi fungsi dari pengklasifikasian tanah secara garis besar itu untuk mengetahui profil tanah atau sifat tanah tersebut. Jadi kita tahu perlakuan apa yang harus diberikan kepada tanah tersebut agar sesuai dengan keinginan kita. Dan juga mengetahui tanah itu bisa sebagai media untuk mengaplikasikan teknologi-teknologi yang kita dapat seperti itu. Nah, kemudian ada 6 kategori klasifikasi. Yang pertama ordo, yaitu sifat tanah utama yang dihasilkan dari proses pembentukan tanah utama, seperti epipedon, horizon bawah permukaan, material, dan juga karakteristiknya. Kemudian ada subordo, yaitu sifat-sifat tanah utama yang merupakan kontrol utama pada proses pembentukan tanah. Misalnya iklim tanah, kemudian macam-macam garam, dan juga jenis bahan induk tanah. Kemudian selanjutnya ada grade group, yaitu sifat-sifat tanah utama yang merupakan kontrol tambahan pada asal-usul tanah. Kemudian ada subgroup, konsep sentral, tipe intergrade dan juga extra grade. Kemudian family-nya, sifat penting untuk pertumbuhan tanaman seperti tekstur, mineraloginya, kemudian seperangkat suhu tanah dan juga lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu ada seriesnya. Untuk seriesnya itu yaitu dari morfologi tanahnya itu sendiri. Jadi kalau ordo itu sifat tanah utama yang dihasilkan dari proses pembentukan tanah utama. Jadi sifat utama dari pembentukan tanah utama. Sementara untuk subordo adalah sifat tanah utama yang merupakan kontrol utama pada proses pembentukannya. Sementara untuk grade group itu adalah kontrol tambahan dari subordo, seperti itu. Nah, ini mungkin perbedaan taksonomi untuk tumbuhan dan juga tanah. Sebagaimana kita ketahui gitu, kalau dari tumbuhan itu ada kalau kingdomnya itu plantae ya, sudah tahu. Kemudian ada filum, kelas, subkelas, ada ordo, subordo juga nanti ada, kemudian family, genus dan juga spesiesnya. Nah, kalau di taksonomi tanah itu ada order, suborder, grade group, subgroup, family, seri dan juga fase. Nah, untuk selanjutnya ini dari order epipedon. Nah, jadi epipedon ini horizon penciri yang terbentuk di permukaan tanah, tidak sinonim dengan horizon A dan juga dapat mencakup sebagian horizon B. Horizon permukaan sangat dipengaruhi oleh proses biokimia dan juga geokimia. Kemudian berkorespondensi dengan horizon A, E, dan terkadang juga berkorespondensi dengan horizon atas B. Kemudian penting juga dalam mengklasifikasikan tanah. Nah, ini mungkin jenis-jenisnya atau bagian-bagian dari epipedon. Ada istik itu bahan organik lebih tinggi dari 75% dengan ketebalan 20 sampai 40 cm. Kemudian untuk molik bahan organiknya itu lebih besar dari 1%, warnanya gelap dengan value dan kroma kurang dari 3. Nah, untuk value dan kroma ini ada ya di sini juga ada value dan kroma. Mungkin ini akan disampaikan di akhir gitu mengenai pembahasan buku Mansell Soil Color Chart gitu. Mungkin ini bisa dilewat saja ya. Mungkin juga nanti saya akan sampaikan bahan tayangnya, atau ini juga sebenarnya sama dari bahan tayang yang diberikan oleh dosen gitu. Karena saya mengambil dari situ. Ini bisa dibaca-baca saja ya. Ada Incepto, ada Molisol, ada Oxisol, Utisol. Nah, kalau saat saya mendapatkan mata kuliah DIT semester 2 kemarin itu, yang banyak dibahas itu adalah tanah ultisol gitu. Seperti apa itu tanah ultisol dan juga ciri-cirinya. Tapi untuk sekarang itu saya tidak tahu ya. Tapi mungkin bisa dibaca-baca lagi. Nah, untuk
materi selanjutnya itu eh, tanah bekas lahan tambang. Nah, dalam aktivitas pertambangan ada proses penambangan, yang dimana proses penambangan itu adalah pengupasan lapisan tanah bagian atas, kemudian bagian atas ke bawah gitu, dan seterusnya, sehingga akan terbentuk seperti lubang-lubang. Nah, seperti ini. Ini tuh kan lapisan atas, kemudian yang bawah jadi lapisan atas, kemudian yang bawahnya juga jadi lapisan atas, seperti itu. Nah, kemudian eh, setelah pengupasan lapisan tanah, kemudian material tambang dibawa ke tempat pengolahan. Jadi material tambang yang dibawa itu ada bagian material yang berharga dan juga tidak gitu. Jadi semuanya dibawa, kemudian diolah menggunakan bahan kimia yang mengandung logam berat, dan ada residu dan air yang kualitasnya buruk kemudian mengalir ke saluran irigasi yang akhirnya mencemari lahan. Jadi proses pengolahan atau ekstraksi biji dari material tambang itu kebanyakan menggunakan eh, logam berat gitu, menggunakan bahan kimia untuk mengikat logam-logam yang akhirnya ada residu gitu yang dihasilkan, yang akan mencemari kualitas air di sekitar area pertambangan. Nah, kemudian dampak dari pertambangan juga adanya logam berbahaya di lahan. Kemudian solusi dari pengurangan logam berbahaya itu dapat menggunakan bahan kimia dan juga secara biologi. Kalau secara biologi itu menggunakan fotoremediasi atau penggunaan tumbuhan sebagai penyerap residu dan juga apa ya, unsur-unsur yang berbahaya gitu. Jadi menggunakan tanaman untuk mengurangi residu di area tersebut. Nah, fotoremediasi ini tidak sebentar gitu, harus memakan waktu yang lama. Nah, dampaknya dari pertambangan yaitu erosi tanah, ini sudah jelas ya. Kemudian pembentukan lubang pembuangan. Jadi dalam proses pertambangan juga ada lubang untuk saluran pembuangan. Kemudian hilangnya keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Ini juga sudah tentu ya, karena yang asalnya lahan dan juga ada keanekaragaman hayati di daerah tersebut akan dihilangkan gitu, karena itu nggak diperlukan gitu. Jadi dalam pertambangan keanekaragaman hayati ini dinilai non ekonomis gitu, tidak menguntungkan, makanya dihilangkan gitu. Kemudian tentu saja akan mencemari tanah dan juga air, termasuk juga air tanah. Jadi air tanah itu air yang terkandung dalam tanah oleh bahan kimia dari proses dan produk pertambangan. Kemudian tambang yang sudah tidak terpakai atau terbengkalai masih dapat menimbulkan bahaya keamanan seperti gas yang mematikan. Jadi dampak dari tambang yang ditinggalkan juga memungkinkan memunculkan gas yang mematikan, seperti itu. Nah, kemudian ada tailings. Tailing ini merupakan limbah dari industri pertambangan. Mineral berharga dikelilingi oleh genggu atau bahan yang tidak ekonomis yang perlu dipisahkan dalam proses pemekatan. Nah, metode penghancuran dan penggilingan digunakan untuk mengurangi biji yang ditambang menjadi ukuran pasir dan lanau sebelum pemusatan. Jadi tadi setelah pengikisan lapisan-lapisan tanah gitu kan, eh, harus ini ya, apa ya, jadi yang diambilnya itu bijinya. Nah, jadi kan dalam pertambangan itu ketika menambang, maka bentuk dari hasil tambangnya itu bongkahan-bongkahan ya. Nah, kemudian bongkahan-bongkahan itu akan dihancurkan dan juga digiling
untuk memudahkan proses ekstraksi. Jadi dihancurkan dan digiling menjadi ukuran pasir. Nah, kemudian setelah menjadi ukuran pasir atau lanau, dilakukan teknik yang paling umum, yaitu flotasi. Nah, flotasi ini sudah digunakan untuk memisahkan mineral dan juga bahan yang tidak ekonomis sejak tahun 1920-an. Prosesnya yaitu memperlakukan biji tanah dalam campuran air dan bahan kimia yang menggelegak di mana mineral logam menempel dan naik ke permukaan tangki pengepungan. Jadi flotasi ini yaitu teknik untuk apa ya? Jadi untuk em, menempelkan logam eh, ke, ke atas permukaan gitu. Jadi biji logam yang ekonomisnya itu dinaikkan ke atas, sementara yang tidak berharganya itu akan sink atau tenggelam gitu. Nah, bahan kimia ini adalah konsentrat yang dikerok atau dituangkan untuk diproses lebih lanjut atau dikeringkan. Nah, biji tanah yang tersisa adalah limbah. Jadi, dalam ekstraksi secara flotasi juga akan ada sedikitnya biji tanah yang tersisa. Nah, biji dari tanah yang tersisa itu adalah limbah yang dikenal sebagai tiling. Jadi tiling itu ya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai tekstur tanah. Nah, tekstur tanah yaitu perbandingan relatif partikel-partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Eh, Kalau bahasa Inggrisnya itu sand, dust, dan juga clay dalam suatu massa tanah. Penggolongan tekstur tanah didasarkan atas perbandingan fraksi golongan partikel tanah yang menyusunnya. Segitiga kelas tekstur tanah oleh USDA membagi 12 kelas tekstur dari yang paling kasar, pasiran, sampai yang halus liat. Penetapan kelas tersebut dilakukan secara kualitatif di lapangan dan secara kuantitatif di laboratorium. Nah, untuk secara kualitatif dengan membasahi tanah lalu dipijit-pijit. Jadi kita itu mengambil sampel tanah, kemudian dibasahi lalu dipijit-pijit. Apabila terasa kasar dan tajam, maka tanah tersebut adalah tanah berpasir. Sementara kalau terasa licin tetapi tidak lengket, itu tanah tersebut berdebu gitu. Kemudian apabila terasa liat lengket ketika di seperti ini kan tidak jatuh gitu. Nah, itu dikategorikan lempung. Kemudian secara kuantitatif dengan analisis mekanik atau granuler lebih teliti dan dilakukan di laboratorium. Jadi secara kuantitatif itu dilakukan di laboratorium. Kemudian tanah bertekstur halus atau lempung tinggi bersifat lengket, menyerap air banyak sehingga sukar atau berat untuk diolah disebut tanah berat. Kebalikannya adalah tanah ringan atau pasir tinggi. Kemudian tanah terbaik atau tanah yang bagus untuk pertanian adalah tanah yang memiliki tekstur sedang atau tekstur geluh. Tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempung hampir seimbang. Jadi tekstur sedang itu perbandingan antara pasir, debu, dan lempungnya itu hampir seimbang. Nah, mungkin ini ya tadi untuk lihat itu seperti ini ya, kecil sekali. Kemudian debu itu silt seperti ini dan juga sand itu seperti ini. Nah, ini mungkin juga ada fraksi dan juga ukuran dari tanah dengan ketelitian milimeter. Kerikil, gravel itu lebih besar dari 2 mili. Kemudian kalau pasir itu pasir yang sangat kasar atau very coarse sand itu ukurannya 1 sampai 2 milimeter. Sementara pasir sedang itu setengah sampai 1 milimeter. Pasir sedang itu seperempat sampai setengah milimeter. Pasir yang halus atau fine sand itu berkisar antara 0,1 sampai 0,25 milimeter. Kemudian kalau pasir yang sangat halus atau very fine sand itu berkisar antara 0,05 sampai dengan 0,1 milimeter. Nah, jadi rentan pasir itu
antara 0,05 sampai dengan 2 mm. Nah, sementara untuk debu berkisar antara 0,002 sampai 0,05 mm. Sementara untuk clay itu lebih kecil daripada debu, itu lebih kecil daripada 0,002. Nah, mungkin bisa dilihat ya gimana perbandingannya gitu. Nah, ini juga menurut USDA gitu. Ada 12 kategori pengelompokan tanah. Nah, misalkan ini ya, loam itu sandy loam atau uh, lempung berpasir gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Uh, ini kan sand ya. Sand itu pasir ya. Jadi ditarik dari sini seret ke sini. Jadi ini tuh kan 10, 20, 30, 40, 50, 60 berarti 60% berpasir. Kemudian clay. Nah, ini 10 ya. Berarti 10% clay. Sementara untuk debunya ini silt seret ke sini. Nah, ini tuh berapa? 30%. Jadi sandy loam ini tersusun atas 10% tanah liat, 60% pasir, dan 30% debu. Seperti itu cara membacanya. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan loam ya, loam. Nah, kalau loam ini di sini kan 50, 60, 60 berarti 60% berpasir. Kemudian dari sini set ke sini mungkin ini berapa ya, 65% lihat. Sementara nah kalau di sini 30% di sini 40% debu gitu. Itu cara menghitungnya. Nah, fraksi tanah mengacu pada komposisi relatif dari berbagai ukuran partikel dalam tanah. Partikel tanah umumnya diklasifikasikan berdasarkan ukurannya menjadi beberapa fraksi yang umum, seperti pasir, debu, dan lempung. Distribusi atau sebaran ukuran fraksi tanah dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti sifat geologi regionalnya, kemudian iklim regionalnya, dan juga proses pembentukan tanah itu sendiri. Nah, ini juga tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, mungkin akan saya baca kembali. Berikut ini adalah gambaran umum tentang sebaran ukuran fraksi tanah. Yang pertama, pasir. Fraksi pasir terdiri dari partikel yang lebih besar dengan ukuran antara 2 mm hingga 0,05 mm. Partikel pasir terlihat dengan mata telanjang dan terasa kasar saat dipegang. Pasir memiliki drainase yang baik dan biasanya tidak memiliki daya tahan terhadap erosi. Kemudian debu. Fraksi debu terdiri dari partikel yang lebih halus daripada pasir. Dengan ukuran kurang dari 0,05 mm, debu seringkali tidak terlihat dengan mata telanjang dan terasa lembut saat dipegang. Partikel debu sangat kecil sehingga dapat membentuk awan debu atau endapan halus. Kemudian yang ketiga itu lempung. Fraksi lempung terdiri dari partikel sangat halus dengan ukuran kurang dari 0,002 mm. Nah, partikel lempung atau liat ini dapat terlihat sebagai butiran yang lembut dan lengket. Tanah yang mengandung banyak lempung cenderung memiliki daya tahan terhadap erosi rendah dan kapasitas penahanan air yang tinggi. Nah, itu. Kemudian untuk selanjutnya itu kesuburan tanah. Nah, definisi dari kesuburan tanah yaitu status suatu tanah yang menunjukkan kapasitas untuk memasok unsur-unsur esensial dalam jumlah yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman tanpa adanya konsentrasi yang dapat meracuni dari unsur manapun. Ini menurut Ford dan juga Ellis pada tahun 1997. Nah, kemampuan tanah memasok hara dalam jumlah yang cukup dan berkesetimbangan untuk pertumbuhan suatu tanaman tertentu. Tanah dapat dikatakan subur jika tanah tersebut dapat menyediakan kebutuhan hidup dari organisme yang hidup di dalamnya maupun di atas tanah. Dalam konteks ini adalah tanaman dan organisme tanah. Jadi tanah yang dikatakan subur itu bukan hanya tanah yang terdapat unsur hara bagi tanaman, tapi tanah yang subur juga tanah yang dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan organisme di dalamnya seperti mikroorganisme yang berada dalam tanah.
Kemudian, faktor kesuburan tanah ada yang secara alami dan juga manusia. Kalau yang secara alami dari bahan-bahan erupsi gunung berapi yang membawa mineral hara seperti fosfor dan sulfur, penambatan N oleh jasad renik hidup bebas di tanah. Jadi faktor alami ini terjadi secara erosi gitu dari gunung berapi yang membawa mineral yang dibutuhkan oleh tanaman seperti fosfor dan belerang, dan juga penambatan N. Jadi adanya nitrogen dari jasad renik yang berada dalam tanah atau dilakukan dalam siklus detritus food chain. Jadi siklus dekomposisi jasad renik. Kemudian ada juga yang dari faktor manusia. Kalau dari faktor manusia itu pemberian bahan-bahan yang mengandung unsur hara seperti pupuk buatan. Nah, jadi kesuburan yang dilakukan oleh manusia itu tujuannya untuk dapat menghasilkan produk gitu. Jadi untuk panen, untuk dapat menghasilkan, maka ditambahkan atau dibuat subur lahannya menggunakan pupuk buatan oleh manusia seperti itu. Nah, kemudian kriteria kesuburan tanah ada 4. Yang pertama itu mampu mempertahankan dan mendaur ulang siklus nutrisi. Kemudian terdapat kandungan organik yang cukup yang dalam tanahnya yang tadi sudah disebutkan gitu, dapat mencukupi kebutuhan tanaman dan juga organisme tanah. Kemudian mampu mengikat air sehingga air tersedia gitu. Kemudian mampu juga untuk menyediakan unsur hara sebagai kelangsungan hidup tanaman. Nah, jadi metode meningkatkan kesuburan tanah tadi ada yang secara organik dan juga ada yang secara kimia gitu. Jadi kalau di sini secara kimia gitu. Jadi ditambahkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman langsung kepada tanaman. Jadi pemberian pupuk kimia ini hanya untuk tanaman gitu. Jadi tidak peduli apakah akan merusak lahan atau tidak, yang penting tanamannya mendapatkan unsur hara. Jadi itu jika menggunakan pupuk kimia gitu. Dan sebagian besar penggunaan pupuk kimia ini itu merusak tanah, tetapi berfokus pada peningkatan tanaman. Sementara untuk pupuk organik yaitu tidak hanya tanaman saja gitu yang mendapatkan manfaatnya. Jadi di sini dapat dilihat ya jalurnya. Jadi organik pupuk ini ada yang langsung diserap oleh tanaman, ada juga yang digunakan oleh bahan organik gitu. Jadi oleh organisme tanah, kemudian diubah menjadi nutrisi tanah dan juga digunakan oleh mikroorganisme, dan yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu akan digunakan oleh tanaman gitu. Jadi ada siklus untuk memperbaiki tanah jika menggunakan organik gitu. Tetapi waktu yang digunakan itu relatif lebih lama jika menggunakan bahan organik. Tapi untuk kimia itu sangat cepat gitu, tapi dapat merusak tanah gitu. Nah, untuk evaluasi kesuburan tanah ini juga sebenarnya ada ya di PPT gitu, karena memang saya mengambil dari bahan tayang yang sekarang gitu. Yang pertama ada diagnosa defisiensi hara, kemudian diteruskan dengan menganalisa tanaman, kemudian menguji tanahnya, kemudian uji biologi tanah, dan juga uji biologi tanamannya gitu. Oke, ini bisa dibaca-baca lagi ya. Nah, kemudian prosedur uji tanah. Yang pertama itu mengambil sampling, atau sampling itu proses pengambilan contoh gitu, sampel dari populasi. Kemudian yang kedua dilakukan analisa di laboratorium. Kemudian ketika selesai menganalisa, maka akan
ada hasilnya yang akan diinterpretasikan seperti itu. Kemudian, nah ini uji biologis itu seperti penelitian rumah kaca menggunakan sampel tanah yang dicurigai terdapat kekehatan hara tertentu, yang digunakan juga tanaman sebagai indikator untuk memastikannya. Kemudian dosis hara tertentu diberikan, kemudian kita lihat respon tanaman terhadap dosis yang telah ditetapkan tadi gitu. Kemudian ada juga penelitian di lapangan, ya sama saja gitu, cuman lokasinya berbeda. Nah, untuk selanjutnya salinitas tanah atau tanah salin. Jadi salin itu apa sih? Jadi salin itu berhubungan dengan garam gitu. Jadi tanah salin ini diperkirakan lahan dekat pantai yang rentan mengalami salinitas seluas 12,02 juta hektar atau 6,2% dari total daratan Indonesia. Problem salinitas pada pertanian beririgasi sering terkait dengan muka air tanah. Peningkatan kapilaritas dari muka air tanah dangkal akan membawa kembali garam-garam masuk ke daerah perakaran dan menjadi suatu sumber garam berkelanjutan. Sedangkan salinitas di lahan rawa pasang surut dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut air laut dengan tingkat salinitas yang bervariasi. Penyebab tanah salin yaitu yang pertama intrusi air laut, kemudian adanya kandungan garam di air irigasi, atau tingginya penguapan dengan curah hujan yang rendah sehingga garam-garam akan naik ke daerah perakaran. Nah, seperti ini. Jadi ini penguapan terjadi karena suhu gitu. Jadi panas akan menyebabkan penguapan yang menarik garam-garam ke atas gitu, topsoil. Sehingga lahannya itu media tanamnya mengandung garam. Nah, ini juga ya tanah salinitas dengan DHL lebih besar 4,0 mm host per cm. Kemudian pH-nya itu lebih kecil daripada 8,5 dan juga NADD-nya lebih kecil daripada 15%. Jadi tanah salin itu DHL-nya lebih besar daripada 4 gitu. Sementara tanah sodik itu DHL-nya lebih kecil, tetapi NADD-nya lebih besar gitu, dari 15%. Untuk pH-nya itu lebih kecil daripada 8,5. Jadi dari netral ke asam gitu. Sementara untuk tanah salin sodik itu DHL-nya kecil, tetapi NAD-nya lebih besar dari 15%. Nah, kemudian apa sih pengaruh tanah salin terhadap pertumbuhan tanaman? Jadi salinitas itu suatu cekaman gitu, atau kondisi yang tidak menguntungkan untuk tanaman gitu. Jadi apabila tanah salin maka akan menghambat perkecambahan benih, kemudian menghambat proses pembesaran dan pemanjangan sel, kemudian terganggunya proses fotosintesis, kemudian terganggunya pengangkutan unsur hara, dan juga mengurangi kualitas pertumbuhan organ vegetatif dan generatif. Jadi kenapa garam ini dapat mengganggu tanaman gitu? Karena nantinya akan berhubungan dengan tekanan osmotik gitu. Apabila garam di luar tanaman itu lebih besar, maka garam akan berusaha masuk gitu. Jadi intinya seperti itulah. Tetapi ada juga tanaman-tanaman yang tahan terhadap cekaman salinitas ini, yang dinamakan atau dari kelompok Halofita. Biasanya tanaman-tanaman Halofita itu dapat ditemui di sekitar pesisir pantai seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada juga request dari ketua pelaksana mengenai cara menghitung pupuk. Nah, mungkin pupuk juga sudah sudah dijelaskan mungkin sebelumnya. Mungkin saya akan membahas lagi gitu
sekilas. Nah, untuk perhitungan keperluan pupuk, misal untuk di sini ada contoh ya. Misal untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman diperlukan 100 kg nitrogen ditambah 45 kg P2O5 ditambah 100 kg K2O per hektar. Jadi 1 hektarnya membutuhkan nah segini. Aduh, membutuhkan segini gitu. Nah, sedangkan pupuk yang tersedia adalah urea, TSP dan juga KCl. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa kandungan N yang terkandung dalam urea ini sebesar 45%, sementara untuk TSP itu mengandung 45% P2O5 dan KCl itu mengandung 50% K2O. Nah, perlu diingat juga bahwa ini ya, ini juga ini, itu tuh gimana soalnya gitu. Karena setahu saya nitrogen yang terkandung dalam urea itu sebesar 46% kalau nggak salah. Dan K2O yang terkandung dalam KCl juga itu kalau tidak salah 60% gitu. Jadi ini mah gimana soalnya aja. Nanti kalau misalkan ada soal seperti ini. Nah, cara penghitungnya itu seperti apa? Nah, di sini dijelaskan juga ya. Untuk urea tadi yang diperlukan adalah 100 kg nitrogen gitu. Sementara pupuk yang tersedia urea. Nah, kan tadi yang terkandung dalam urea itu ada 45% N. Maka ini kebutuhan dalam 1 hektar N dan juga urea yang terkandungnya gitu. N yang terkandung dalam urea itu 45%. Jadi tinggal 100 dibagi 45 dikali 100 gitu. Hasilnya 222 kg. Jadi jika dalam lahan tersebut diperlukan 100 kg nitrogen, maka jika menggunakan urea itu diperlukan 222 kg. Seperti itu. Kemudian untuk TSP-nya. Nah, yang dibutuhkan adalah 45 kg P2O5 gitu. Sedangkan dalam TSP juga mengandung 45% P2O5 sehingga perhitungannya seperti ini. 45 dibagi 45 1 kali 100 jadi 100 kg. Jadi untuk mengganti P2O5 ini digunakan TSP sebanyak 100 kg. Dan juga untuk KCl tadi kan ini butuhnya 100 kg, sementara yang terkandungnya itu 50 kg KO2 dari KCl. Maka perhitungannya 100 per 50 dikali 100 gitu. Nah, 100 ini udah dari rumusnya gitu. Jadi 200 kg. Nah, kemudian di sini juga tertulis apabila pupuk yang tersedia adalah pupuk majemuk, misal 20 020 dan TSP, maka kebutuhan akan N dan K diganti dengan pupuk majemuk. Jadi ini jadi yang diganti itu ini sama ini diganti dengan pupuk majemuk 20 020. Karena kenapa ini 0? Karena akan diganti oleh TSP gitu. Nah, jadi untuk perhitungannya seperti ini. Kita menghitung kebutuhan untuk TSP terlebih dahulu, yaitu tadi sudah 100 kg. Kemudian pupuk majemuknya 100 kg per 20 gitu. Jadi kan ini 20. Ini tuh harusnya sama ya, 20 20 20 gitu. 100 per 20 dikali 100 kg, hasilnya 500 kg gitu. Jadi untuk KCl dan urea itu apabila diganti dengan pupuk majemuk, maka pupuk majemuknya sebesar 500 kg. Seperti itu. Mungkin terlalu cepat ya, atau apabila kurang mengerti mungkin nanti boleh ditanyakan.
Kemudian, nah, kebutuhan unsur hara tanaman P dan K dapat juga dinyatakan bukan dalam bentuk P2O5 atau K2O, tetapi dalam bentuk unsur-unsur P dan K sendiri, sehingga diperlukan bobot atom masing-masing unsur tersebut. Nah, di sini berat atom P itu 31 dan K itu 39 dan juga O itu 16. Maka banyaknya P dalam 45 kg P2O5 itu cara perhitungannya. Nah, ini kan kita itu ingin mengetahui banyaknya P, maka P itu tadi kan 31. Di sini P2 ya, berarti 2 kali 31 per P2O5. P2O5 jadi P2 itu tadi ya 2 kali 31 ditambah O5. O itu 16. Jadi 5 kali 16. Jadi ini kalikan dulu dengan ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini, kemudian ini ditambah, ini dibagi ini gitu, kali 45 karena ada banyak pupuknya itu yang ingin dihitung 45 gitu. Nah, kemudian apabila ingin mengetahui banyaknya K dalam 100 kg K2O, maka seperti tadi, karena K-nya 2, jadi 2 kali 39. Karena ini kan K 39. Mana tadi? Oh, ini. Nah, per K2O. Nah, K2O itu ininya dulu diselesaikan. 39 kali 2 ditambah 16. Kemudian dikali jumlah pupuknya itu 100 kg dan hasilnya seperti ini. Jadi, nah ini banyaknya P dalam 45 kg P2O5 itu sebesar 19,6 kg. Sementara banyaknya K dalam 100 kg K2O itu adalah 82,9 kg. Nah, seperti itu. Dan juga, nah ini ada perhitungan-perhitungan ya. Misalkan untuk berproduksi dengan baik, tanaman jagung memerlukan 150 kg nitrogen per hektar, 80 kg P2O5 per hektar, dan 70 kg K2O per hektar. Nah, jika pupuk yang tersedia adalah urea, SP36, dan KCl, maka hitung berapa jumlah masing-masing pupuk yang diperlukan. Nah, jadi kita harus tahu dulu gitu kandungan N yang ada dalam urea, kemudian kandungan P2O5 dalam SP36, dan juga kandungan K2O dari KCl. Setelah diketahui, maka dapat dihitung dengan rumus yang tadi. Nah, dengan rumus yang ini. Nah, untuk yang soal yang kedua dan tiga juga hampir sama ya. Jadi ini tuh perhitungannya per tanaman sawit. Jadi tanaman kelapa sawit itu perlu 150 gram nitrogen per jadi dalam satu tanaman kelapa sawit itu perlu 150 gram nitrogen, 200 gram P2O5, dan juga 80 gram K2O. Nah, jika pupuk yang tersedia adalah urea SP36 dan juga KCl, maka hitung berapa jumlah masing-masing pupuk yang diperlukan untuk 1 hektar dengan jarak tanam 10 kali 10. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kali harus diketahui yaitu jumlah kelapa sawit, jumlah tanaman kelapa sawit dalam 1 hektar. Jadi cara perhitungannya itu seperti ini. 1 hektar itu dikonversikan ke dalam meter ya, berarti menjadi 10. Aduh, jelek lagi. Nah, jadi ini tuh 10.000 dibagi jarak tanamnya 10 kali 10. 10 kali 10 itu 100 ya. Jadi 10.000 dibagi 100. Jadi 100 ya. Jadi dalam 1 hektar itu terdapat 100 pohon kelapa sawit. Nah, kemudian kita kalikan
ke sini ya. Jadi 150 gram dikali jumlah pohon dalam 1 hektar. Tadi 100 ya. Jadi 150 kali 100 hasilnya 15.000 ya. 15.000 gram. Nah, karena yang dibutuhkan itu kilogram, maka gram kita konversikan ke kilogram. Jadi 15 kilogram ya, karena 15.000 gitu ke ubah ke kilogram, dibagi 1.000 gitu, dihilangkan 3 nol terakhirnya, jadi 15.000 jadi 15 kilogram. Untuk P2O5 nya menjadi 20 kilogram, dan untuk yang K2O nya 8 kilogram gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini tuh 15 kilo N, 20 kilo P2O5, dan 8 kilo K2O. Nah, jika ini kan udah diketahui, maka langkah selanjutnya seperti ini gitu. Jadi kan ini jadi 15 kilo, ini jadi 20 kilo, dan ini menjadi 8 kilo seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini sama seperti yang ini, cuman pupuk ureanya diganti dengan pupuk mutiara atau pupuk majemuk 15 15 15. Nah, untuk perhitungannya itu sama seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi 15 15 gitu. Kalau untuk mau lebih detailnya gitu, harusnya ada ya, tapi di sini enggak disebutkan. Tapi mungkin untuk penyelesaian yang lebih detailnya mah nggak akan ada di soal, mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu, nah, yang di request juga mengenai cara menentukan warna dari Mansell Soil Color Chart. Nah, jadi dari buku Mansell Soil Color Chart itu ada hue, value, dan juga chroma. Jadi hue itu apa sih? Jadi hue itu warna yellow dan juga gray. Sementara untuk value itu notasi dari 2 sampai dengan 8. Semakin tinggi value maka warna makin terang. Untuk chroma itu notasi 0 sampai dengan 8. Apabila chromanya tinggi, maka kekuatan warna spektrum akan meningkat. Nah, contoh notasi warna 7,5 YR. Nah, 7,5 YR ini adalah HUE atau kita sebut hue aja ya. Atau HUE juga gak apa-apa lah. HUE gitu. 7,5 YR. YR itu yellow red gitu. 4/6. Nah, 4 ini adalah value, 6 ini adalah chroma. Oh, ini ada tanah mempunyai 4 value. Value-nya 4 dan chromanya 6. Gitu. Jadi menghitungnya tuh HUE dulu, kemudian value, kemudian chroma. Nah, ini nih contoh juga mungkin kurang jelas ya. Jadi hue itu ada 5R, 5R itu red, 7,5 R, 7,5 red, 10 red, 2,5 yellow red, 5 yellow red, dan seterusnya gitu. Kemudian value itu derajat terangnya warna antara putih murni sampai ke hitam murni gitu. Nilai 0 atau 1, putih itu 9 atau 10. Kalau untuk chroma itu intensitas warna atau perubahan kemungkinan warna dari kelabu, netral, atau putih. Nah, ini ya 7,5 yellow red dengan value 4 dan chroma 2 dengan warna coklat gelap, maka dikategorikan wet. Wet itu basah, kalau M moist itu lembab, kalau D itu dry atau kering. Nah, kemudian ini mungkin bisa dilewat, langsung aja ke bukunya. Nah, bukunya itu seperti ini ya. Ini kalau beli itu mahal sekali, Aduh. Nah, seperti ini dalamnya tuh. Nah, jadi kita perbesar. Cara menghitungnya tuh seperti ini. Jadi
Dalam halaman-halamannya itu eh HW itu per halamannya, misalkan ini, halaman ini HW-nya 2,5 yellow red. Nah, apabila ada di sini maka eh, warna tanahnya emang HW-nya 2,5 yellow red gitu. Kemudian misalkan kita punya sampel tanah dan juga setelah dicocokkan ternyata tanahnya itu berada di sini. Nah, misal berada di sini. Nah, maka cara menghitungnya tuh hue-nya dulu 2,5 yellow red. Nah, di sini kan. Kemudian value-nya itu 5. Di sini kan 5. Kemudian kromanya 6 seperti itu. Nah, gini jadi hue jadi lembar di Mansell Color Book. Jadi di sini hue kemudian value chroma. Jadi menghitungnya hitung hue dulu kemudian value-nya kemudian chroma. Nah, seperti ini. Misal contohnya ini kan tadi hue-nya itu 10 yellow red kemudian chromanya 7 dan juga value-nya 7, aduh, chromanya 6. Jadi di sini dikategorikan yellow atau kuning, tanahnya kuning. Seperti itu. Ini ada diagram. Nah, jadi gini nih. Kalau yang ke sini tuh hue ada yellow red gitu. Sementara kesininya itu chroma, ada ya chroma seperti ini. Kemudian ini kan tadi sudah dikatakan gitu kalau value itu antara hitam murni dan juga putih murni gitu, 0 sampai dengan 10 seperti itu. Mungkin ini bisa dibaca. Apabila ada yang ingin gitu nanti japri aja, nanti saya kirim. Kemudian yang diminta juga mengenai soal pembahasan UAS dari yang kemarin gitu. Nah, mungkin ini ya. Saya tidak akan membahasnya lebih lama gitu karena waktunya juga sudah habis. Mungkin bisa dibaca aja gitu. Karena memang dengan dosen pengampunya itu beda dengan saya dulu pas DIT gitu. Jadi kemungkinan soalnya juga akan berbeda, tapi jika dilihat dari soalnya ada klasifikasi tanah mungkin ada juga, kemudian eh, degradasi tanah juga ada, kemudian versi tanah juga mungkin ada. Mungkin ini bisa dibaca-baca lagi ya, dan nanti juga saya akan kirim gitu atau boleh di japri aja gitu saya. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Atas penyampaian yang sulit atau tidak mudah dimengerti saya mohon maaf. Karena saya juga dalam proses pembelajaran gitu. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat nilai yang bagus di UAS DIT nanti. Tetap semangat dan juga terus berdoa gitu dan juga terus belajar. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa japri aja ke moderator ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nah gimana materinya sudah selesai ya, dan tentunya nggak sedikit yang dipaparkan oleh Kang Patin. Teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan ya untuk terlebih bisa gitu ya, buat lebih lanjutnya bisa langsung kontak ke Kang Patinnya atau ke pihak Hima, pasti akan dibalas gitu ya. Nah, gimana ya, semoga kita semua lancar dalam menghadapi ujian akhir semester tahun ini, dan juga lancar-lancar lah pokoknya, dimudahin gitu. Saya selaku moderator kali ini pamit undur diri gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.